If you tolerate this, then your children will be next, will be next, will be next, will be next. Halo, kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama gua Irfan Rapsodi, tentunya di Oh Gitu Ya, konten yang berisikan cerita-cerita santai tentang dunia pendidikan hingga dunia-dunia alam gaib beserta alam semesta dalam diri kalian ya. Nggak dunia pendidikan nggak sih ya. Ya gue cerita-cerita santai aja yang pernah terjadi di dunia ini. Nah, untuk kali ini gue akan menceritakan tentang rockstar yang menghilang dari tahun 95. Siapakah rockstarnya? Sebelum itu gue kasih tahu dulu bandnya apa dia nih. Untuk generasi yang lahir dan besar di tahun 80-an hingga 90-an awal-awal sampai ya pokoknya kalau yang besar di tahun 90-an, 80-an akhir itu tahu band bernama Manic Street Preachers. Nah, Manic Street Preachers ini adalah band beranggotakan 4 orang ya yang berasal dari Wales. Wales itu ya negara di Britania Raya. Band ini tuh bergenre alternatif rock ya kalau menurut gua. Mungkin ada yang bilang juga Britpop, ada yang juga bilang punk, ada kepang-pangannya juga, cuman terserah lu, mungkin gue salah juga kalau itu ternyata genrenya rock alternatif. Nah, pada tahun 1986 nih, James Dean Bradfield itu dan Nicky Wire, Sean Moore dan juga Flicker itu mereka membentuk band bernama Betty Blue. Selang 2 tahun, nah si Flickernya ini cabut nih. Dia keluar dari band, akhirnya seorang driver dari bandnya dia ini itu direkrut untuk menjadi personil keempat mereka dan akhirnya terbentuklah Manic Street Preachers. Nah, nama dari Manic Street Preachers ini itu terbentuk ketika personil keempat ini sudah masuk atau belum. Mungkin lu bisa koreksi gue ya. Nah, personil terakhir yang masuk ini bernama Richie James atau Richie Edwards. Nah, dia ini itu sebelum menjadi bagian dari band tersebut, dia tuh kru dan juga sopir dari band Manic Street Preachers ini ya. Atau namanya masih Betty Blue ya. Koreksi gue ya, gue nggak terlalu mengikuti soalnya nih. Manic Street Preachers ini mempunyai style musik yang mencolok ya. Mulai dari dandanannya pada saat itu yang seperti ala-ala glam rock, yang dandan, matanya agak dihitam-hitamkan, dan juga pakaian-pakaiannya yang cukup nyentrik ya. Itu mungkin di awal-awal kemunculan mereka ya. Hingga sekarang kayaknya sih udah nggak kayak gitu ya. Dan juga lirik-lirik mereka nih banyak sekali tentang kritik sosial, habis itu ada juga tentang politik, tentang kesehatan mental. Pokoknya yang haluan-haluan kiri lah. Kalau gue lihat beberapa artikel itu ada yang menggolongkan mereka ini sebagai band yang leftist ya, atau apa kidal semua atau gimana ya, tapi pemikiran mereka pemikiran kiri. Nah, sejarah bandnya dan lagu-lagunya tuh bisa kalian cari sendiri lah. Soalnya gue hari ini menceritakan tentang gitaris dan juga pembuat lirik dari Manic Street Preachers, yaitu Richie Edwards. Richie Edwards ini lahir dan besar di daerah bernama Blackwood di Wales ya. Di tahun 1986 hingga 1986 sampai 1989 ia berkuliah di University of Wales dan dia berada di jurusan Political History. Nah, dia lulus ya dari kampus ini. Nah, Edwards ini seperti yang gue bilang di awal tadi nih merupakan sopir dan juga kru dari Manic Street Preachers sebelum dia menjadi bagian dari band tersebut sebagai rhythm gitar dan juga pembuat lirik band tersebut. Sebenarnya Richie Edwards ini nggak jago-jago banget nih main gitar, tidak bertalenta dalam memainkan atau memetik gitar ya. Seringkali itu juga ketika manggung, itu sound dari gitar Richie Edwards-nya dikecilin nih. Karena menutupi kejelekan dia ya. Itu dari artikel yang gue baca.
Akan tetapi dia ini sangat berkontribusi besar dalam pembuatan lirik dan juga desain dari band Manic Street Preachers. Konsep dari band ini tuh dia tuh salah satu otaknya lah. Nah, pada tahun 1991 ya, Richie Edwards ini pernah melakukan hal yang kontroversial. Ketika itu ia sedang diwawancara oleh seorang jurnalis yang menanyakan, ini apa sih konsep dari band lu gitu? Value-nya itu apa? Band lu tuh apa? Uniqueness-nya nih apa? Apakah lu benar-benar jujur dengan karya dengan band lu gitu lah ya. Nah, si Richie Edwards ini dia menjawabnya dengan menyayat tangannya dengan ditulis for real. Jadi 4 real. For real tuh bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesianya apa ya? Iya bener cuy, gitulah. Kayak gitu. Sepengetahuan gue begitu ya, for real bro, iya ini beneran nih cuy, gitulah. Nah, sosoknya yang karismatik nih serta senang berdandan nyentrik ya. Ternyata Richie mengidap depresi yang ia pendam nih. Tetapi dia sebenarnya nggak pendam-pendam amat. Dia ini terbuka dengan apa yang menimpa dia. Dia tuh pernah diwawancara kalau dia tuh mengidap depresi. Nah, dengan memakai pakaian yang nyentrik, dia ini akan menjadi pusat perhatian. Nah, dia ini seneng dengan menjadi pusat perhatian tuh, dia seneng. Jadi itu bisa melarikan dia dari loneliness dia dalam kehidupannya dia. Tidak hanya itu juga, alkohol dan narkoba itu juga menjadi ini ya, sesuatu yang ada dalam diri dia. Jadi adiksi dia terhadap kedua hal tersebut yang membuat dia merasa depresi, merasa kosong gitulah. Setelah album ketiga Manic Street Preachers yang bertajuk The Holy Bible, yang 80% dari liriknya itu di dalam lagu-lagu dari album tersebut itu ditulis oleh Richie Edwards. Dia ini setelah rampung albumnya, dia langsung rehab. Jadi ada beberapa kali manggung untuk promosi albumnya, dia tuh nggak ikut karena dia sedang menjalani rehab. Panggung terakhirnya bersama The Manics atau Manic Street Preachers itu terjadi pada 21 Desember 1994 ya, tepatnya di London. Ketika itu, dimana di akhir lagunya, ketika show sudah selesai, nah dia ini ngancurin gitarnya dengan cara mukul-mukulin ke peralatan-peralatan band lainnya. Pokoknya menggila dah dia di situ. Jadi hancur-hancurin. Mungkin gue nggak tahu dia under substance atau emang itu part of the show ya. Pokoknya itu adalah panggung terakhir dia bersama, banyakan gue lihat-lihat ya, bego bener loh, bersama Manic Street Preachers sebelum dia akhirnya menghilang. 1 Februari 1995, di hari dimana Richie dan James ini rekan bandnya ya. Nah, James ini kan vokalis dan juga gitaris ya. Ini mereka berdua tuh diharuskan pergi ke Amerika untuk melakukan tur promosi lah, keesokan harinya ya. Ini kita dari tanggal 1-nya dulu. Beberapa malam sebelum itu, si Richie Edwards ini dia mengambil uang dari bank itu dengan total ya 2.800 pound sterling, dimana dia mengambil uang itu per harinya tuh 280 pound sterling pokoknya kalau di total jadi 2.800 pounds. Nah, sebenarnya di hari itu, tanggal 1 Februari itu, Richie dan juga James nih dia sempat nongkrong bareng cuy, sempat kongko gitu, dimana mereka ngomongin tentang demo-demo mungkin dari band lain ya. Wah ini bagus nih, oh iya ini bagus nih. Nah, setelah dia nongkrong gitu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Soalnya ini di hotel nih. Nah, si James ini ngajak Richie, nanti malam kita ini nyobain cafe lokal, kayaknya ada yang enak-enak nih gitu. Tapi Richie menolak, karena Richie dia bilang, oh gue di kamar aja deh gitu, capek atau apalah gitu. Pokoknya dia menolak ajakan dari James. Ketika si James pergi untuk ke kafe lokal nongkrong lagi,
Ternyata si Richie ini, itu dia kedatangan tamu bernama Vivian. Vivian ini adalah, kalau dari namanya sudah pasti perempuan ya. Nah, Vivian ini dipercaya menjadi orang terakhir yang melihat Richie Edwards. Walaupun ketika itu berita yang disebarkan bahwa James adalah orang yang terakhir melihat Richie Edwards. Tetapi setelah diselidiki lebih lanjut oleh kakaknya nih, saudara kandung perempuannya Richie, dia tanyalah ke rekan-rekan bandnya, kata James itu ketika James balik dari kafe yang dia tempat nongkrong tadi itu, si Richie ini kedatangan tamu bernama Vivian ini. Gak ada yang tahu Vivian ini tuh siapa, itu nggak tahu lah. Keesokan harinya, si James nih, dia sudah standby di lobi, soalnya kan harus pergi ke Amerika. Dia udah standby di lobi, dia menunggu Richie Edwards, sorry. Nah, ketika di lobi hotel, nah si Richie ini sebenarnya orangnya ya cukup tepat waktu lah gitu, nggak ngaret, nggak jelas gitu ya. Tetapi setelah menunggu lama, James nih agak curiga nih. James menjadi curiga karena si Richie ini kok nggak datang nih. Kenapa nih? Apalagi pada tahun 95 tuh belum ada WhatsApp ya, apalagi handphone kayaknya nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau James, sorry kebolak-balik ya bro, sorry ya. Jadi si James ini dia meminta tolong oleh dengan staf hotel untuk membuka pintu kamar dari Richie Edwards ini, biar dibangunin lah nih orang, biar nggak telat. Nah, ketika pintu kamar Richie Edwards dibuka oleh pihak hotel, ternyata Richie-nya sudah nggak ada, benar-benar nggak ada. Yang tersisa hanya ada genangan air di dalam kamar mandi dia, di kamar mandi hotel tersebut, dan juga ada box yang berisi ya pemberian-pemberian dari fans. Habis itu ada isinya tuh ada foto-foto, ada video, buku, dan juga pesan kecil, notes gitu, bertuliskan I love you. Richie tidak diketahui keberadaannya di mana. 24 jam kemudian, manajer dari Manic Street Preachers bernama Martin Hall, dia langsung melapor ke polisi setempat untuk bilang bahwa dia kehilangan Richie Edwards. Jadi melaporkan orang hilang lah, seperti itu. Seluruh staff band, pokoknya rekan bandnya dia itu menelpon setiap orang yang ada di buku telepon Richie Edwards. Nah, zaman dulu tuh masih pakai buku telepon, mungkin udah nggak ada yang ini ya. Gue masih ngalamin tuh buku telepon, gue nggak tahu lu ya. Jadi setiap nama yang ada di buku telepon Richie Edwards tuh diteleponin tuh. Lihat Richie nggak, di mana, lihat Richie nggak. Ternyata tuh nggak ada yang tahu Richie di mana, dan nggak ada juga yang dihubungi oleh Richie Edwards. Seiring berjalannya waktu, 2 minggu kemudian nih, tepatnya tanggal 14 Februari 1995, mobil Richie Edwards ditemukan di Severn Service Station. Agak harus bule-bule gitu ya, Severn. Jadi ya lebih tepatnya kayak SPBU ya, SPBU Severn. Nah, mobilnya tuh udah kosong, ditinggalin gitu aja, nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Nah, SPBU ini nih, itu berada dekat dengan jembatan Severn. Nah, pada saat itu, gue nggak tahu sekarang, pada saat itu jembatan ini terkenal dengan jembatan tempat di mana orang mengakhiri hidupnya mereka. Entah loncat, ya pokoknya ya pasti loncat ya. Jadi seperti itu. Jadi mobilnya ditemukan di dekat jembatan itu, tepatnya di SPBU-nya. Dan juga di area tersebut itu tidak terdeteksi kehadiran dari Richie Edwards. Nggak ada juga mayat gitu yang mengambang di sungainya. Itu nggak ada sama sekali ditemukan Richie Edwards. Karena Richie Edwards ini menghilang secara tiba-tiba, itu banyak spekulasi yang muncul ya. Mulai dari, oh dia pernah terlihat nih di daerah India, pernah terlihat nih daerah mana, tapi nggak ada bukti konkret yang bisa menyatakan bahwa itu tuh Richie Edwards. Hilangnya Richie Edwards ini menjadi misteri hingga saat ini ya. Ketika gua shoot video ini pun juga masih menjadi misteri. Apakah dia menghilang itu apakah dia menghilangkan nyawanya sendiri, atau dia memang
cabut gitu aja, entah kemana, mengasingkan diri selama hampir 30 tahun nih. Udah 30 tahun malah. Tapi masa iya ya? Duit dari mana gitu kan? Pada saat dia tahun 94 itu, bandnya dia tuh dibilang booming banget. Enggak juga gitu. Booming sih booming, cuman nggak segede Swede atau nggak segede Oasis gitu ya. Enggak. Tetapi setelahnya malah itu orang jadi mengenal Manic Street Preachers. Mungkin pada saat itu masih segmented lah, masih indie kan soalnya ya. Ya koreksi gue kalau salah ya. Pada tahun 2008, secara hukum, secara legal nih ya, di pengadilan dan secara in absentia pengadilan ya, itu Richie Edwards dinyatakan meninggal dunia. Jadi sudah disahkan kalau dia nih, ya udahlah kita anggap saja meninggal gitu. Jadi itu hilangnya Richie Edwards. Mungkin singkat ya gue ceritanya ya. Cuman nanti gue sertakan artikel yang gue baca sebagai sumber, jadi lu bisa tahu lebih detail seperti apa dia menghilangnya. Setelah hilangnya Richie Edwards ini, Manic Street Preachers mereka tetap berjalan sebagai trio ya. Tahun 96 mereka meluncurkan album, itu meledak albumnya. Sehabis itu dia juga membuat lagu tahun 99 apa ya, yang pokoknya pasti terkenal sampai sekarang, pasti lo pernah denger. If you tell her this, then your children will be next, will be next, will be next, will be next. Itu dia lagunya. Pasti pernah denger kan? Oh ini tuh Manic Street, pasti kayak gitu. Ya kalau nggak denger ya sorry, kalau gue sih pernah denger ya. Jadi itu cerita gue untuk hari ini. Mungkin gue agak terbata-bata atau nggak jelas atau seenaknya aja ceritain kayak gini. Cuma gimana ya, kalau terlalu serius gue pusing sendiri gitu. Kalau lu merasa nyaman dengan pembawaan gue seperti ini, terima kasih. Kalau tidak merasa nyaman ya silahkan saja hina para koruptor ya. Itu dia. Jadi itu dulu untuk hari ini. Tadi gue udah ngomong gitu belum sih ya? Pokoknya salam rockstar.